Oke, mengenai pertemuan 5, ada materi mengenai Mekatronika 2, kita langsung saja. Kita bisa lihat pada diagram pembagian mekatronika. Mekatronika itu terbagi dari 3, yaitu ada control system di dalamnya, ada automatic system, ada automatic control system. Di dalam control system ini ada yang namanya open loop CS dan closed loop CS. Di automatic system ada discrete dan ada continuous. Kita lihat penjelasannya di slide selanjutnya. Control system atau sistem kontrol itu adalah kombinasi komponen antara listrik, mekanik, thermal, dan hidrolik yang bertindak bersama untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Di bagian sistem kontrol itu yang pertama ada sebuah sistem. Sebuah sistem ini adalah komponen-komponen fisik yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan aksi tertentu. Contohnya tubuh, pemerintahan atau motor itu komponen fisik. Kemudian ada kontrol di dalamnya. Kontrol itu untuk mengatur atau mengarahkan atau memerintahkan. Bagian sistem kontrol itu ada input juga di dalamnya. Ada input itu respon sistem yang diinginkan, kemudian ada outputnya itu respon sistem yang sebenarnya, ada plan itu objek yang dikontrol. Nah, sistem kontrol contohnya itu ada elevator. Elevator ini lift zaman dulu yang dikendalikan oleh pemegang tali atau operator lift. Pada gambar tali dipotong untuk menunjukkan sebuah rem yang aman. Inovasi dari lift zaman dulu ini adalah elevator, inovasi yang lift yang sering kita temui sekarang. Kemudian ada dual lift atau elevator yang digunakan di Grande Arch Paris. Nah, dikendalikan oleh sebuah motor yang awalnya pakai orang, terus kemudian di-upgrade dikendalikan oleh sebuah motor. Gerakannya yang saling berlawanan. Nah, pada zaman sekarang elevator fungsinya sudah otomatis menggunakan sistem kontrol untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Nah, cara kerja kontrol sistem ini diagram floor versus time. Ini bisa kita lihat pada di gambar. Macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya itu ada input, ada plan, baru terjadilah output. Dilakukan sebuah perintah dulu, perintah ini diajukan atau diarahkan ke mana, plan itu adalah objeknya. Kemudian setelah sudah diarahkan, sudah diperintahkan, baru dapatlah output. Nah, input biasanya berupa sinyal atau sejenisnya yang masuk. Kemudian diinput oleh sistem, kemudian menghasilkan output berupa suatu mekanisme mesin. Macam-macam diagram blok dan komponennya, ada input, ada plus minus, kemudian ada plan atau objeknya, kemudian menghasilkan output. Berikut ini diagram blok closed loop control system menggunakan sensor. Macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya. Diagram blok control system secara lengkap ada input, kemudian input sensor, kemudian dia akan terkena plus minus, controller. Tar dulu deh ini. Apaan ya?